Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini kita masih mempelajari pecahan bentuk aljabar. Untuk materi menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, jika sebelumnya sudah kita pelajari materi mengenai operasi pecahan bentuk aljabar, kali ini akan kita pelajari bagaimana cara menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Nah, suatu pecahan aljabar itu dikatakan sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan kecuali 1. Nah, perlu diingat bahwa penyebut suatu pecahan itu tidak boleh sama dengan 0. Menyederhanakan suatu pecahan itu dilakukan dengan memfaktorkan pembilang dan penyebutnya. Kemudian, pembilang dan penyebut masing-masing dibagi dengan faktor yang sama, yaitu faktor persekutuannya. Untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana cara menyederhanakan suatu pecahan aljabar, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Sederhanakan pecahan aljabar berikut. Nah, di sini terdapat soal A, B, C, D, dan E. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu 3x pangkat 2 ditambah 6x per 9. Nah, pecahan aljabar ini memiliki pembilang 3x pangkat 2 ditambah 6x dan penyebut 9. Untuk menyederhanakan pecahan aljabar ini, maka kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor persekutuannya. Untuk pembilang, yaitu 3x pangkat 2 ditambah 6x, kita faktorkan terlebih dahulu bentuk aljabar ini. Nah, dengan menggunakan sifat distributif, maka didapat faktor dari 3x pangkat 2 ditambah 6x adalah 3x dikali x ditambah 2. Kemudian per 9. Nah, perhatikan untuk 3 dan 9 ini. Nah, 3 dan 9 ini bisa sama-sama kita bagi dengan 3. 3 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 1, sedangkan 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, untuk pembilangnya 1 dikali x ditambah 2 hasilnya adalah x dikali x ditambah 2. Kemudian per 3. Jadi, bentuk sederhana dari 3x pangkat 2 ditambah 6x per 9 adalah x dikali x ditambah 2 per 3. Berikutnya bagian yang B, yaitu 5x pangkat 2 y pangkat 4 z pangkat 3 per negatif 5x pangkat 2 y pangkat 3 z pangkat 3 w pangkat 2. Nah, pecahan aljabar ini memiliki pembilang 5x pangkat 2 y pangkat 4 z pangkat 3 dan penyebut negatif 5x pangkat 2 y pangkat 3 z pangkat 3 w pangkat 2. Nah, untuk menyederhanakan pecahan aljabar ini, maka kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor persekutuannya. Nah, untuk itu perlu kalian ingat kembali pembelajaran kita sebelumnya mengenai faktor persekutuan terbesar atau FPB dari bentuk aljabar. Nah, berdasarkan materi tersebut, maka FPB dari 5x pangkat 2 y pangkat 4 z pangkat 3 dan negatif 5x pangkat 2 y pangkat 3 z pangkat 3 w pangkat 2 adalah 5x pangkat 2 y pangkat 3 z pangkat 3. Untuk pembilangnya yaitu 5x pangkat 2 y pangkat 4 z pangkat 3. Kita faktorkan dengan cara mengeluarkan 5x pangkat 2 y pangkat 3 z pangkat 3.
Maka yang tersisa adalah Y. Karena di sini Y pangkat 4. Kita keluarkan Y pangkat 3, yang tersisa adalah Y pangkat 1 atau Y. Berikutnya untuk penyebutnya yaitu negatif 5X pangkat 2, Y pangkat 3, Z pangkat 3, W pangkat 2. Kita faktorkan dengan cara mengeluarkan 5X pangkat 2, Y pangkat 3, Z pangkat 3. Maka yang tersisa adalah negatif W pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita bagi 5X pangkat 2 Y pangkat 3 Z pangkat 3 ini dengan 5X pangkat 2 Y pangkat 3 Z pangkat 3, sehingga didapat hasil sama-sama 1. Nah, 1 dikali Y itu hasilnya adalah Y. Kemudian 1 dikali negatif W pangkat 2 hasilnya adalah negatif W pangkat 2. Sehingga didapat Y per negatif W pangkat 2. Nah, bentuk pecahan aljabar ini juga bisa kita tuliskan menjadi negatif Y per W pangkat 2. Jadi, bentuk sederhana dari pecahan aljabar ini adalah negatif Y per W pangkat 2. Nah, berikutnya bagian yang C, yaitu X pangkat 3Y dikurang Y pangkat 3X per X pangkat 2Y dikurang XY pangkat 2. Nah, pecahan aljabar ini memiliki pembilang X pangkat 3Y dikurang Y pangkat 3X dan penyebut X pangkat 2Y dikurang XY pangkat 2. Nah, perhatikan untuk pembilangnya, yaitu X pangkat 3Y dikurang Y pangkat 3X. Nah, pertama-tama kita faktorkan bentuk aljabar ini dengan menggunakan sifat distributif. Caranya, kita cari faktor persekutuan terbesar dari X pangkat 3Y dan Y pangkat 3X. Nah, EPB dari X pangkat 3Y dan Y pangkat 3X adalah XY. Untuk X pangkat 3Y, kita keluarkan XY, maka yang tersisa adalah X pangkat 2. Kemudian dikurang dengan untuk Y pangkat 3X, kita keluarkan XY, maka yang tersisa adalah Y pangkat 2. Berikutnya, perhatikan untuk penyebutnya, yaitu X pangkat 2Y dikurang XY pangkat 2. Nah, bentuk aljabar ini juga kita faktorkan menggunakan sifat distributif. Caranya, kita cari EPB dari X pangkat 2Y dan XY pangkat 2. Nah, EPB dari X pangkat 2Y dan XY pangkat 2 adalah XY. Maka, untuk X pangkat 2Y, kita keluarkan XY, maka yang tersisa adalah X. Kemudian dikurang dengan untuk XY pangkat 2, kita keluarkan XY, maka yang tersisa adalah Y. Nah, langkah selanjutnya kita bagi XY dan XY. Hasilnya sama-sama 1. Sehingga didapat X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 per X dikurang Y. Nah, langkah selanjutnya perhatikan untuk pembilangnya ini, yaitu X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Maka berdasarkan materi mengenai faktorisasi selisih 2 kuadrat, maka faktor dari X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 adalah X ditambah Y dikali X dikurang Y. Kemudian per X dikurang Y. Nah, perhatikan bahwa X dikurang Y ini bisa kita bagi dengan X dikurang Y. Hasilnya itu sama-sama 1. Sehingga yang bersisa adalah X ditambah Y. Jadi bentuk sederhana dari X pangkat 3Y dikurang Y pangkat 3X per X pangkat 2Y dikurang XY pangkat 2 adalah X ditambah Y. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Berikutnya bagian yang D, yaitu X pangkat 2 dikurang 16 per X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 16. Nah, bentuk pecahan aljabar ini memiliki pembilang X pangkat 2 dikurang 16 dan penyebut X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 16. Untuk menyederhanakan pecahan aljabar ini, maka kita bagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuannya. Pertama-tama kita faktorkan terlebih dahulu pembilang dan penyebutnya. Untuk pembilangnya yaitu X pangkat 2 dikurang 16. Kita faktorkan bentuk kuadrat ini. Maka kita cari dua buah bilangan, misalkan P dan Q, di mana jika kedua bilangan ini kita kalikan akan menghasilkan negatif 16. Kemudian jika kedua bilangan ini kita jumlahkan akan menghasilkan 0. Nah, kedua bilangan tersebut adalah negatif 4 dan 4. Maka faktor dari X pangkat 2 dikurang 16 adalah X dikurang 4 dikali X ditambah 4. Atau kita juga bisa menggunakan faktorisasi selisih 2 kuadrat untuk menentukan faktor dari X pangkat 2 dikurang 16 ini. Nah, berikutnya untuk pembilangnya yaitu X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 16. Maka kita faktorkan dengan cara mencari dua buah bilangan, yaitu bilangan P dan bilangan Q, yang jika dikali akan menghasilkan 16 dan jika dijumlahkan itu akan menghasilkan 8. Nah, kedua bilangan tersebut adalah 4 dan 4. Maka faktor dari X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 16 adalah X ditambah 4 dikali X ditambah 4. Nah, karena pembilang dan penyebutnya itu mempunyai faktor persekutuan yang sama, yaitu X ditambah 4, maka kita bagi X ditambah 4 ini dengan X ditambah 4, sehingga didapat pecahan aljabar X dikurang 4 per X ditambah 4. Jadi, bentuk sederhana dari X pangkat 2 dikurang 16 per X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 16 adalah X dikurang 4 per X ditambah 4. Nah, terakhir bagian yang E, yaitu 4X pangkat 2 dikurang 16 per X pangkat 2 dikurang 2X. Nah, pecahan aljabar ini memiliki pembilang 4X pangkat 2 dikurang 16 dan penyebut X pangkat 2 dikurang 2X. Nah, untuk pembilangnya yaitu 4X pangkat 2 dikurang 16 ini bisa kita nyatakan menjadi 2X dipangkatkan dengan 2 dikurang 4 pangkat 2. Nah, untuk menyederhanakan pecahan aljabar ini, maka terlebih dahulu kita faktorkan pembilang dan penyebutnya untuk mendapatkan faktor persekutuan pembilang dan penyebutnya. Nah, untuk pembilangnya yaitu 2X dipangkatkan dengan 2 dikurang 4 pangkat 2. Dengan menggunakan faktorisasi selisih 2 kuadrat, maka didapat faktor dari 2X dipangkatkan dengan 2 dikurang 4 pangkat 2 adalah 2X dikurang 4 dikali 2X ditambah 4. Kemudian untuk penyebutnya yaitu X pangkat 2 dikurang 2X. Dengan menggunakan sifat distributif, maka didapat faktor dari X pangkat 2 dikurang 2X ini adalah X dikali X dikurang 2. Nah, berikutnya perhatikan pembilang dari pecahan aljabar ini. Nah, untuk 2X dikurang 4 masih bisa kita faktorkan menjadi 2 dikali X dikurang 2. Kemudian untuk 2X ditambah 4 ini juga masih bisa kita faktorkan menjadi 2 dikali X ditambah 2. Nah, perhatikan bahwa pembilang dan penyebut itu sama-sama memiliki faktor persekutuan yaitu X dikurang 2. Maka X dikurang 2 dibagi dengan X dikurang 2 hasilnya adalah 1.
Terakhir, 2 dikali 2 dikali 1 hasilnya adalah 4. Kemudian dikali dengan X ditambah 2 per X. Sehingga didapat pecahan aljabar 4 dikali X ditambah 2 per X. Jadi, bentuk sederhana dari 4X pangkat 2 dikurang 16 per X pangkat 2 dikurang 2X adalah 4 dikali X ditambah 2 per X. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.